Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Rensa. Saya akan presentasikan yang berjudul pengenalan pada manajemen informasi yang terdapat di bab 1. Informasi termasuk data adalah salah satu jenis utama sumber daya yang tersedia bagi manajer. Selain manusia, material, mesin, dan uang, sumber daya manusia, material, mesin, dan uang digunakan setelah sumber daya fisik, sedangkan informasi dan material, mesin, dan uang digunakan istilah sumber daya fisik, sedangkan informasi dan data dengan istilah sumber daya konseptual. Informasi dapat dikelola seperti halnya sumber daya yang lain. Semakin besar skala operasional perusahaan, manajer semakin mengendarai informasi dan sangat mungkin menganggap informasi sebagai sumber daya mereka yang paling berharga. Informasi adalah salah satu jenis utama sumber yang tersedia bagi manajer dan merujuk pada suatu perusahaan atau organisasi, baik para pemimpin maupun anggota lainnya. Informasi dapat dikelola seperti halnya sumber daya lain. Dan perhatikan pada topik ini bersumber dari dua pengaruh. Pertama, bisnis yang telah menjadi semakin rumit, dan keduanya, perusahaan-perusahaan membentuk suatu organisasi jasa informasi yang terdiri dari para spesial informasi untuk menyediakan keahlian dalam mengembangkan sistem berbasis komputer. Para spesialis ini mencakup analisis sistem atau sistem analis, pengelola database administrator, spesial yang ringan, network spesial, programmer, dan operator. Dalam beberapa tahun terakhir, Fifry semakin telah mulai melakukan sebagai besar para spesialis suatu fenomena yang disebut unsur computing. Sulit untuk membuktikan nilai ekonomis dari suatu aplikasi komputer, tapi banyak analisis yang dilakukan untuk mensupervisi tiap proyek potensial. Setelah berjalan, proyek tersebut berkembang melalui suatu siklus hidup sistem life cycle. Data sistem dan informasi. Data sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan atau bekerja sama mencapai menyelesaikan suatu tujuan tersebut. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah hal yang menentukan suatu, dapat dikatakan sistemnya, komponen, batasan sistem, boundaries, lingkungan luar sistem atau environment, masukan atau input, proses keluarkan atau output, sasaran atau objektivitas. Jenis-jenis sistem terdapat sistem abstrak dan fisik, sistem alamiah dan buatan manusia, sistem terbuka dan terpenutup, sistem tentu dan tak tentu. Komponen atau model sistem terdapat masukan atau input, proses input, keluarkan output, umpan balik feedback. Data, fakta, pemikiran yang belum memiliki arti atau manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jenis-jenis datanya. Data interformat adalah data yang ditampilkan dengan menggunakan format tersebut. Data teks, data yang ditampilkan merupakan penggabungan dari huruf, angka, simbol tertentu. Data image atau gambar, data yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Data audio adalah data yang ditampilkan berupa suara X, suara manusia, dan lain-lain. Data video adalah data yang ditampilkan berupa gambar yang bergerak dan juga dilengkapi dengan suara. Manajemen informasi adalah seluruh aktivitas memperoleh informasi menggunakan selektif, mungkin, dan pembuangannya pada saat yang tepat. Pentingnya manajemen informasi dalam perusahaan. Ada dua alasan kenapa para manajer sekarang ini memberikan perhatian yang semakin besar terhadap manajemen informasi. Kompleksitas kegiatan bisnisnya semakin meningkat. 1. Pengaruh ekonomi internasional. 2. Persaingan dunia. 3. Kompleksitas teknologi yang meningkat. 4. Batas yang singkat. 5. Kendala-kendala sosial. Kemampuan komputer yang semakin baik. Peran manajer dan pengolahan manajemen informasi dalam pengelolaan manajemen informasi pada perusahaan. Manajer sangatlah berperan penting, sehingga untuk mendukung hal-hal tersebut manajer memiliki beberapa keahlian dan pengetahuan manajemen. Keahlian manajemen. Seorang manajemen yang berhasil banyak memiliki keahlian.
Tapi ada dua yang mendasar, yaitu komunikasi dan pencacahan masalah. Keahlian komunikasi: manajemen menerima dan mengirimkan informasi dalam bentuk lisan dan tulisan. Komunikasi tertulis meliput laporan, surat, memo, email, dan terbitan berskala. Komunikasi lisan terjadi saat rapat menggunakan telepon, voice, mail, menuju fasilitas makanan, bisnis, dan kunjungan sosial. Keahlian pemecahan masalah atau problem solving: sebagai semua kegiatan yang mempengaruhi pada solusi suatu permasalahan, masalah dianggap sebagai sesuatu yang buruk karena sedikit yang menganggap masalah sebagai sesuatu yang untuk meraih kesempatan. Mengetahui manajemen: ada dua jenis manajemen, yaitu merupakan kunci di dalam manajemen informasi. Menggunakan komputer, yaitu mengerti komputer dan menginformasikan. Mengerti komputer yang mengetahui mengenai komputer, yang mencakup pengertian mengenai istilah-istilah komputer. Manajemen informasi: manajer mengelola 5 jenis sumber daya. 1. Manusia. 2. Material. 3. Mesin atau termasuk fasilitas dan energi. 4. Uang, money. 5. Informasi atau termasuk data. Dari kelima tersebut termasuk sumber daya fisik. Sumber daya fisik akan dikelola setelah dikelola agar dapat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang. Contohnya penggantian sumber daya, upgrade mesin, rekrutmen pegawai baru. Nilai informasi: yang menentukan nilai informasi atau value of information adalah manfaat biaya. Nilai informasi yang sering dihubungkan dengan analisa biaya, analisa efektivitas. Komponen yang terdapat sistem informasi: blok hardware, blok basis data, blok software, blok jaringan komputer dan komunikasi data, blok brainware. Klarifikasi sistem informasi: level organisasi, area fungsional, dukungan yang diberikan, arsitektur sistem informasi, dan lain-lain. Kalau sistem informasi dalam perusahaan, biasanya sistem informasi pribadi, sistem informasi kelompok kerja, dan sistem informasi perusahaan. Sistem informasi fungsional: terdapat sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi SDM. Macam-macam laporan SIM. Laporan prioritas adalah laporan yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan sebagainya. Laporan ikhtiasar adalah laporan yang memberikan ringkasan terhadap sejumlah data dan informasi. Laporan perkecualian adalah laporan yang hanya muncul kalau terjadi keadaan yang tidak normal. Sebagai contoh, manajer pembelian mungkin memerlukan laporan pengiriman barang dan pemasukan yang sudah terlambat 1 minggu. Laporan ini hanya muncul kalau keadaan yang diminta dipenuhi. Laporan perbandingan adalah laporan yang menunjukkan 2 atau lebih himpunan informasi yang serupa dengan maksud untuk dibandingkan. Terkadang SIM juga menyediakan laporan yang tergolong sebagai demand offer, yaitu jenis laporan yang dapat diminta sewaktu-waktu dan makin dapat mengatur sendiri terletak informasi yang diperlukan. Mungkin presentasi dari saya cuma sampai sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.